Shalom Gibeon Church. Mari saya mengundang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita bersama-sama membacakan ayat votum kita atau call to worship yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 4. Kita akan bacakan ini secara bergantian. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Cuman Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Alright, Gibeon Church, I would like to invite you to join all creation in giving God the glory, honor, and praise. Let us sing the one. Creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him, hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. All things there created bless and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, hallelujah. Praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it with me, church, come on. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah. 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 The redeemed by His blood, I come and rejoice in His great love. Oh, praise Him, hallelujah. Christ has defeated every sin. Cast all your burdens now on Him. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, praise Him, oh, praise Him, 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 hallelujah, hallelujah. Christ has defeated every sin. He carried every burden. So let us rejoice in His great love. Give Him all the glory. Amin. Kita semua datang untuk memuji, menyembah, menebus kita yang hidup, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu bersama-sama. Indahnya pelangi, Yeah. secerah
setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Semua tepuk tangan di atas kepala. Cuma Tuhan. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Dia yang setia siapa? Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Semua coba Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Shalom saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama merenungkan pertanyaan katekismus ke-8. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama kita membaca untuk jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Apalagi yang Tuhan ciptakan? Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dengan firman-Nya yang penuh kuasa, dan semua ciptaannya sungguh amat baik. Semuanya berjalan di bawah pemerintahan-Nya yang penuh kasih. Kita baca bersama Kejadian 1 ayat yang ke-31 sampai dengan Kejadian 2 ayat yang pertama. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, bayangkan seorang arsitek yang bertahun-tahun merancang sebuah bangunan. Dia memikirkan setiap detailnya, dia nggak cuma asal gambar lalu langsung jadi begitu saja. Dan lalu bangunan itu selesai tepat seperti yang dia harapkan. Apakah dia kemudian berkata, ya lumayanlah, yang penting jadi. Yang penting gak roboh. Dia gak akan berkata seperti itu, saudara. Karena itu bukan sekedar bangunan buat dia. Itu adalah hal yang selama ini ia pikirkan dan ia rancangkan. Dan sekarang bangunan itu ada di depan matanya. Dan sesuatu yang bernilai seperti itu tidak akan mungkin dianggap biasa. Lebih lagi, ketika Allah selesai menciptakan dunia ini, ketika langit, bumi, manusia, dan segala isinya dijadikan, Allah tidak berkata, ya lumayanlah. Allah tidak berkata seperti itu. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya, dunia ini pada mulanya tidak rusak, tidak kacau,
segala sesuatu berada di dalam keteraturan. Dunia ini lahir dari firman Allah yang penuh kuasa dan berjalan di bawah pemerintahan yang penuh kasih. Dan manusia sebagai bagian dari ciptaan itu diciptakan untuk hidup di dalam keteraturan itu. Namun kenyataannya sekarang yang kita lihat tidaklah demikian. Ciptaan yang dahulu dikatakan sungguh amat baik, kini dipenuhi dengan ketidaksempurnaan. Kebencian, keserakahan, kekerasan, bencana alam menjadi bagian dari realita yang kita lihat sehari-hari. Apakah Tuhan salah mencipta? Sama sekali tidak. Semua itu terjadi akibat dosa. Sejak manusia pertama memberontak dari Allah, kita bukan hanya jatuh dalam dosa, tapi kita ingin menjadi penguasa atas hidup kita sendiri. Kita ingin hidup yang baik, tetapi kita tidak mau tunduk kepada Sang Pencipta. Dan itulah akar dari kerusakan dunia ini. Tetapi puji Tuhan, kisah ini tidak berakhir sampai di sana. Allah tidak kehilangan kuasanya, Allah tidak membiarkan ciptaannya hancur. Melalui Yesus Kristus, Allah sendiri masuk ke dalam dunia ciptaan yang rusak. Dia datang bukan hanya untuk menunjukkan kasih, tapi dia datang untuk memulihkan apa yang telah rusak akibat dosa. Dan jalan pemulihannya itu terjadi melalui salib. Di kayu salib, Yesus menanggung hukuman pemberontakan kita. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Namun tidak hanya itu, Yesus bangkit. Kebangkitannya menyatakan bahwa kematian yang adalah akibat dosa itu tidak berkuasa atas dia. Kristus sudah menang. Namun saat ini dunia belum sepenuhnya pulih. Itu sebabnya kita masih lihat bencana, kita masih melihat air mata, kita masih melihat kekacauan di dunia ini. Tapi Alkitab menjanjikan bahwa suatu hari nanti Allah akan menghadirkan langit yang baru dan bumi yang baru. Segala sesuatu yang rusak akan dipulihkan dengan sempurna. Saat ini kita hidup di masa already but not yet. Segala sesuatu sudah ditebus, tetapi pemulihan atas segala sesuatu itu masih terus berjalan. Itulah sebabnya dunia ini masih bergumul. Kita masih melihat air mata dan kekacauan. Namun kita tidak lagi hidup tanpa pengharapan. Allah yang menciptakan dari ketiadaan ini masih terus bekerja. Dan apapun yang ia kerjakan kita tahu itu sungguh amat baik. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita dipanggil untuk terus hidup di bawah pemerintahan Kristus Tuhan kita. Di tengah dunia yang belum sempurna, kita dipanggil untuk mencerminkan kembali keindahan ciptaan yang dikatakan sungguh amat baik. Sampai suatu saat nanti, pada waktu kedatangannya kembali, segala sesuatu akan dipulihkan dengan sempurna. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, mari saat ini saya mengundang setiap kita untuk datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Karena meskipun kita telah ditebus dan dipulihkan, dan kita menyadari hal itu, tapi hati kita terkadang masih cenderung ingin mengendalikan diri kita sendiri, dan kita tidak ingin tunduk pada pemerintahan Kristus Tuhan kita. Mari saat ini kita datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang begitu sempurna. Pengorbanan-Mu menebus kami ya Tuhan, orang-orang berdosa ini. Engkau memulihkan ciptaan, Engkau memulihkan hubungan kami yang telah rusak akibat dosa. Sehingga kami, orang berdosa ini bisa memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang mohon ampun. Karena terkadang kami tidak ingin tunduk pada pemerintahan-Mu ya Tuhan. Kami lebih ingin mengikuti kata hati kami sendiri. Kami ingin menjadi raja dalam hidup kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami. Tolong kami di dalam perjalanan iman ini untuk kami dapat mencerminkan ciptaan yang sungguh amat baik itu. Sehingga
ketika orang-orang bisa melihat kami, orang-orang bisa melihat Kristus itu melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Mari kita pujikan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, murah dan perkasa.
Suci, 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 anugerah dan rahmat Kristus berkorban, bebaskan kita. Christ fully punished, Christ fully punished, sinners fully free. Di dalam kejatuhan dunia, Engkau adalah Allah yang beranugerah. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau bukan Allah yang jauh, tapi Engkau Allah yang mendekat. Engkau Allah yang menebus kami melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Saat ini kami datang Tuhan bersama-sama untuk mengakui perbuatan-Mu yang ajaib. Mari jemaat Tuhan, kita angkat suara bersama-sama. Kau lawal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Semua sungguh indah nama-Mu, Sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. ya Tuhan. Kau tinggalkan surga mulia, menyatakan hadirat-Mu. Dia Allah yang dekat. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kita nyanyikan bagian ini bersama-sama. Jadikan ini deklarasi iman kita. Satu suara bagi Sang Penebus, Juru Selamat kita. Come on. Mau tak berkuasa mengalahkan-Mu, Kau bungkam keangkuhan dosa. Surga bersorak memuliakan-Mu, karena Engkau telah bangkit. Kau tak terbandingkan, tiada duanya. Selamanya Kau bertata, Kau yang menjadi
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Biarlah sukacita akan pengharapan Injil, kabar baik yang menyatakan bahwa Allah berinkarnasi ke dalam dunia dalam rupa anakmu yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kami. Kembali menenangkan hati kami Tuhan, saat kami harus menjalani kehidupan kami dalam dunia, dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Bantu kami Tuhan untuk menjadi cermin Kristus, pantulan kemuliaan Allah di tengah dunia yang rusak ini Tuhan. Sehingga seluruh orang dunia melihat perbuatan yang baik, buah keselamatan yang baik dari diri kami Tuhan, dan mempermuliakan nama Bapa kami di sorga. Karena kami tahu kami adalah umat yang sudah ditebus, bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh darah yang mahal Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya saat firman-Mu disampaikan, kembali menata ulang hati dan pikiran kami, menuntun iman kami kepada pengenalan akan juru selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Baik saudara, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Ini bukanlah sisipan dari ibadah, tapi ini merupakan bagian dari liturgi penyembahan kita. Karena saat kita memberi, di situ kita sedang merespon siapa Tuhan atas hidup kita. Nah, saudara, sebelum kita memberi, mari kita sama-sama baca satu bagian firman Tuhan terdapat dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan pada akhirnya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Oleh sebab itu pada waktu kita memberi, kita sedang mengakui bahwa seluruh hidup dan berkat yang kita miliki sesungguhnya adalah dari Tuhan. Kiranya dengan kesadaran inilah kita membawa persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Saudara dapat memberi dengan cara transfer, scan QRIS, ataupun melalui amplop di kursi saudara, dan saudara dapat menaruhnya di kotak persembahan pada waktu saudara pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Kami menyadari itu bukan milik kami, tapi itu adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Engkau mempercayakannya kepada kami. Sehingga kalau saat ini kami datang membawa persembahan syukur ini ke hadapan-Mu, kami membawanya dengan hati yang mengucap syukur dan bersuka cita. Dan biarlah setiap persembahan yang kami bawa ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi.
Gibeon Church, bersama saya Nia dan inilah Gibeon Weekly News. Isu seputar doa pelepasan, santet dan kuasa gelap masih sering muncul di tengah kehidupan orang percaya. Apa yang sebenarnya diajarkan Injil mengenai hal-hal ini? Temukan jawabannya dalam kelas Anda Pasti Selamat materi kelima dengan judul Bebas dari Jerat Iblis. Kelas ini akan diadakan minggu depan tanggal 1 Maret pukul 3 sore di Gibeon Church lantai 3. Mari bertumbuh dalam pengertian yang benar agar iman kita tidak dibangun di atas ketakutan, tetapi di atas kemenangan Kristus. We have exciting news for you. Youth Summer Camp akan diadakan selama 3 hari 2 malam pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Save the date parents! Mari menggunakan momen penting ini bagi pertumbuhan rohani kehidupan anak remaja Anda. Di kursi Anda ada kartu Pray, Share, and Invite seperti ini. Kita tidak hanya dipanggil untuk bertumbuh, tetapi juga diutus untuk menjangkau mereka yang belum mengenal Kristus. Bagaimana cara menggunakan kartu ini? Pray, doakan 3 nama yang Tuhan taruh di hati Anda. Share, bagikan Injil dan tunjukkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. And invite, ajak mereka datang mengenal Injil melalui gereja. Sekian untuk Gibeon Weekly News hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Happy Sunday and God bless you. Berikan tepuk tangan saudara untuk pengumuman yang luar biasa, amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Thank you for tuning in buat teman-teman yang live streaming online. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah, sebelum kita masuk di dalam khotbah kita hari ini, setiap minggu keempat ya, ini udah minggu keempat Februari, nggak terasa sudah 8 minggu saudara di tahun 2026 ya saudara ya, luar biasa. Nah, tiap minggu keempat kita selalu mau berdoa untuk teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Jadi kita ada pray, share, and invite. Saya selalu ingat begini, saya dulu waktu bertobat karena ada orang yang mengajak saya ke gereja dan mendoakan saya. Paling tidak mama saya mendoakan saya. Saya masih ingat saya mau nyolong duit saudara di kamarnya mama saya. Saya dengar mama saya berdoa buat saya. Coba bayangkan. Rasanya seperti apa tuh, rasa bersalahnya gitu ya. Aduh, tapi puji Tuhan ada orang yang mendoakan saya. Dan saya yakin itu pembina saya di youth juga mendoakan saya. Nah, kalau saudara ada di sini karena saudara pernah didoakan orang juga dan diajak orang. Karena itu kalau saudara sudah menerima Injil, mari sama-sama kita boleh meneruskan apa yang orang sudah lakukan buat saudara. Dan saya yakin Tuhan juga menaruh beban di dalam hati saudara. Dan saya ketemu sama satu ibu yang punya 5 kartu ini. Artinya sudah 15 orang yang dia doakan dan somehow 15 orang itu Tuhan tangkap semua. Dia cerita satu-satu Pak setelah berapa tahun, 7 tahun kalau nggak salah. Itu satu-satu semuanya baptis. Jadi kalau saudara, dan gak harus di Gibeon ya, tapi saudara sudah mengambil bagian untuk bisa mendoakan jiwa-jiwa. Ya, mari sama-sama kita berdoa. Kalau saudara gak punya nama-nama yang saudara doakan, saya yakin waktu kita berdoa nanti Tuhan kasih wajah-wajah itu di dalam pikiran saudara dan saudara boleh sebut nama mereka. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, hari ini kami berdoa bagi 3 orang yang Engkau sudah taruh di dalam hati kami. Silakan saudara sebutkan nama-nama mereka. Dan kalau saudara belum punya nama-nama itu, Tuhan akan taruh wajah-wajah di dalam hati saudara. Tuhan, tarik hidup mereka kepadamu ya Tuhan. Bukalah pikiran mereka agar mereka dapat melihat kebenaran Injil. Lembutkan hati mereka dan berikanlah suatu kehausan akan kebenaran itu. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang bisa menyelamatkan dan mengubah hati mereka. Tapi pada saat yang sama Tuhan, Kau pakai hidup kami untuk menjadi saksi dan kasih akan kasih dan kebenaran-Mu. Berikan kami kesempatan untuk berbagi, to share. Berikan kami kesempatan to love them. Berikan kami kesempatan to invite them kepada persekutuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ketiga nama ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah saudara, kita ada di dalam khotbah yang ke-8 dari khotbah berseri Reading the Times Through the Lens of Genesis. Membaca keadaan zaman dari lensa kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan belajar di dalam Kejadian 4 mengenai kisah Kain dan Habel. Dan saya kasih judul
khotbah saya hari ini adalah potret sejarah dunia dalam satu keluarga. Nah, kita akan membaca bersama-sama Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan yang ganjil, saudara baca yang genap, kita akan membacanya bergantian. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ayat kedua, selanjutnya adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, saudara. Habel juga dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkannya di sini Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat 6 sama-sama. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Beginilah firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu terakhir ini banyak orang berbicara ada suatu kemungkinan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Katanya ya saudara, perang dunia ketiga. Nah, saudara ya, berapa banyak saudara sudah sering mendengar itu ya. Kita membaca berita tentang konflik antar negara. Kita mendengar analis berkata, oh situasi makin tegang. Dan saudara mulai bertanya, bagaimana kalau perang dunia ketiga itu benar-benar terjadi? Bahkan ada katanya di Indonesia tanggal 20 Februari listrik akan mati selama 7 hari. Ini sudah Februari 22, rupanya meleset ya saudara ya. Atau ekonomi akan runtuh, sistem keuangan akan kolaps. Semua ATM akan nggak bisa diambil uangnya, M-banking nggak jalan lagi. Kita takut dunia hancur oleh senjata, kita takut akan kekacauan global. Dan memang benar saudara, kalau kita bicara tentang sejarah dunia, kalau kita diminta untuk menjelaskan sejarah dunia dalam satu kata, apa yang Anda pilih? Saudara bisa melihat apa yang terjadi. Perang, revolusi, kolonialisme, krisis, ketidakadilan, ada banyak polarisasi. Dan saudara bisa melihat bagaimana dunia ini nggak makin baik. Dan mungkin kita bertanya, kenapa sih pastor kok begitu banyak kekejaman yang ada di dunia? Apa yang salah dengan umat manusia? Jawaban Alkitab tidak berputar-putar saudara. Apa yang salah dengan dunia adalah dosa. Orang modern gak suka kata dosa. Tapi ini yang salah dengan dunia. Alkitab memberi diagnosis bahwa masalahnya adalah dosa. Well, ada beberapa filsuf modern yang mengatakan bahwa kita perlu memensiunkan kata dosa atau kejahatan. Itu adalah kata-kata kuno dan sudah usang. Kita perlu ganti dosa itu dengan kata bahasa sosiologi. Mungkin apa? Dysfunctional system, ya sistemnya yang rusak. Kita mengganti kata dosa dengan bahasa psikologis. Oh, dosa itu hanyalah coping mechanism, ya defense mechanism. Atau mungkin dalam bahasa mental health yang dikatakan emotional trigger. Makanya dia marah-marah, makanya dia bunuh. Soalnya ada emotional triggernya. Lalu kalau saudara mengganti kata-kata itu dengan kata-kata yang lebih soft, bagaimana kita menjelaskan human trafficking? Bagaimana kita menjelaskan genosida? Bagaimana kita menjelaskan anak yang diperkosa oleh anak kecil, perempuan yang diperkosa oleh 5 orang dewasa? Bagaimana kita menjelaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak? Saudara, nggak ada kata lain. Kata-kata yang itu tidak terlalu tajam, tidak cukup dalam, dan tidak cukup berat. Makanya kita perlu kembali kepada kosakata dosa. Jadi kalau kita lihat sejarah manusia itu penuh dengan sejarah konflik. Sejarah konflik dunia bukan dimulai antara perang saudara atau perang antar bangsa. Nggak ada tentara, nggak ada ideologi yang sedang berperang. Tapi dimulai dari 2 saudara. Kain dan Habel. Satu merasa diterima, satunya tidak.
dan satunya membunuh yang lain. Nah, kita sudah belajar 2 minggu terakhir kita membahas tentang kejadian 3. Bagaimana manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia yang jatuh dalam dosa bersembunyi. Tapi di kejadian 4, manusia menyerang saudaranya. Dan itulah sejarah dunia dimulai dari situ. Nah, kita pikir ini ceritanya mereka, tapi sebenarnya ini cerita kita, saudara. Itulah sebabnya khotbah ini penting, karena kalau kita kira masalahnya ada di sistem, masalahnya di keluarga, masalahnya di bangsa, kemanapun saudara pindah, negara manapun saudara pindah, saudara punya keluarga baru pun, masalahnya tetap ada. Kenapa? Karena masalahnya ada di hati. Masalahnya ada di dalam diri kita sendiri. Karena itu kisah Kain dan Habil mengajarkan kita 3 hal tentang dosa. Ini adalah poin saya hari ini. Yang pertama adalah kekuatan dosa. Bagaimana kekuatan dosa ini akan berbahaya dan menguasai kita kalau kita tidak menguasainya. Yang kedua adalah kelicikan dosa. Tapi puji Tuhan, yang ketiga ada kemenangan akan dosa. Ya, kita akan belajar satu demi satu. Kita akan masuk dalam yang pertama, kekuatan dosa. Yang siap belajar katakan yes. Nah, kalau sudah baca ayat 7b, tetapi tadi waktu Allah sendiri yang bilang kepada Kain, kalau kamu berbuat baik, wajahmu akan berseri. Tapi kalau kamu berbuat sesuatu yang jahat, nah dikatakan apa? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dosa sudah apa? Mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, firman Tuhan menggunakan sebuah metafora yang sangat kuat. Dosa mengintip, bahasa asli dari mengintip itu bukan ngintip kayak orang ngintip mau ngagetin orang, bukan saudara. Tetapi bahasa asli dari Ibrani itu seperti mengendap, seperti binatang buas. Jadi dosa digambarkan seperti binatang buas yang mengendap dan siap menerkam. Seperti harimau yang mengendap-endap dan siap menerkam. Ini bukan bahasa psikologi saudara. Jadi dosa itu bukan sekedar kebiasaan buruk. Kita pikir dosa itu kebiasaan buruk. No, dosa itu seperti predator. Dosa itu seperti binatang buas yang siap menerkam kamu dan menghancurkan kamu dan menguasai kamu. Saudara, waktu Anda berdosa itu bukan sekedar tindakannya saja. Tetapi ada kuasa di balik dosa, dan kalau saudara terus melakukannya, kuasa itu bukan hanya menguasai Anda saat itu, tetapi dia akan menguasai hidupmu seluruhnya. Saudara, C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity, dia bilang begini, yang terpenting bukan besar kecilnya dosa di luar. Saudara mungkin bisa cuman bohong, cuman gosip ya. Bahkan ada yang berpikir gosip gak dosa, tapi gosip dosa saudara. Tetapi jejak yang ditinggalkan pada diri kita yang terdalam saudara. Dia mengambil contoh, C.S. Lewis di dalam buku itu, ada 2 orang marah, yang satunya membunuh ribuan orang karena kemarahannya. Tapi yang satu hanya tertawa dan hatinya marah. Di luar berbeda, tetapi di dalam, di mata Tuhan itu sama. Dan setiap kali kita menyerah kepada dosa, itu membentuk sebuah pola, membengkokkan jiwa Anda, membuat Anda lebih mudah lagi jatuh dan makin gelap hidupmu. Makanya di Matius 5:21 Yesus berkata begini, kamu ingat hukum Taurat berkata apa? Jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya sama dengan membunuh, harus dihukum. Nah, Yesus gak bilang marah itu sama dengan pembunuhan persis act-nya. Bukan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa akar pembunuhan itu ada di dalam kemarahan. Jadi setiap pembunuhan itu awalnya dari mana? Marah saudara. Ini sangat konsisten dengan Kejadian 4. Kain tidak langsung membunuh, dia panas, mukanya muram. Dia marah dulu. Saudara, pada awalnya Nazi itu membunuh orang-orang Yahudi, itu ya karena mereka marah sama orang-orang Yahudi. Tetapi lama-kelamaan mereka semakin membenci orang Yahudi karena mereka telah membunuh mereka. Paham saudara? Jadi ini menunjukkan bahwa dosa itu bukan cuma hanya tindakan sekali, habis itu kita bisa, udahlah gua berhenti deh ya. Nggak bisa saudara. Dia memperdalam kebencian, kalau saudara benci, memperdalam kemarahan, kalau saudara marah. Tindakan dosa membentuk hati kita semakin gelap. Nah saudara, coba saya tunjukkan kepada saudara, di Alkitab aja kelihatan ada sebuah progresi. Kalau kita compare Adam sama Kain, ya, masih ingat
Adam pada waktu jatuh dalam dosa, dia langsung bersembunyi. Dan kemudian Tuhan masuk ke dalam taman, terus kemudian Tuhan bilang apa? Adam, di mana kamu? Oh, aku bersembunyi. Kenapa kamu bersembunyi? Karena aku takut dan malu, aku telanjang. Terus Tuhan bilang kan, dari mana kamu tahu kalau kamu telanjang? Padahal satu pasal sebelumnya manusia itu telanjang dan tidak merasa malu. Apakah kamu makan buah yang aku larang itu? Langsung dia bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Tapi paling tidak Adam masih ada rasa malu. Rasa bersalah. Tapi Kain lihat ketika ditegur Tuhan. Mana adikmu Habel? Jawabannya apa? Aku tidak tahu. Apakah aku babysitternya dia? Nadanya keras, bantah, dingin, dan sinis. Saudara bisa melihat, jadi dosa itu ada progresinya. Dosa bukan sekedar tindakan sesaat, tetapi dosa adalah kuasa yang perlahan menguasai kita, mengeraskan hati kita, menumpulkan empati, menghilangkan rasa bersalah atau malu, saudara. Saya kasih contoh ya, saudara. Saudara masih ingat gak terakhir saudara bohong? Bukan terakhir saudara bohong, pertama saudara bohong. Pertama kali. Saya masih ingat ya. Saya waktu SD itu paling benci mata pelajaran bahasa daerah. Berapa banyak di sini pernah mengalami pelajaran bahasa daerah? Saya pernah. Dan yang paling saya benci adalah Hono Coroko. Hono Coroko, Doto Sawolo, Mogo Botongo. Gitu, terus kemudian ada itu kan semuanya. Lah saya dapat waktu ulangan itu bahasa daerah terus selalu terakhirnya bagiannya Hono Coroko, saudara. Pada waktu saya melakukan itu, ini anak daerah sih ya. Kalau anak-anak Jakarta nggak ada itu yang kayak gitu ya. Jadi kalau saudara dengerin dari Jakarta yang live streaming online, saudara bisa ngetawain kita, nggak apa-apa. Tapi ini ceritanya tentang dosa saya, oke? Saya dapat 3 saudara bahasa daerahnya dan teman saya dapat 9. Tapi pada waktu saya lihat dia di buku. Tepak, dulu kita punya tepak saudara ya. Itu tepak dibuka, seret. Contekannya Hono Coroko itu di tepaknya dia saudara. Saya bilang pantas sih ya, cheating rupanya. Saya nggak terima saudara. Jadi nextnya saya juga, siapkan itu contekan. Saya taruh di tepak saya lebih kecil, jadi lebih kecil-kecil gitu saudara ya. Saya masih ingat pertama kali pada waktu saya nyontek itu ya saudara. Saya kira saya serangan jantung saudara ya. Pucet keringetan semua. Saya ketakutan itu kalau muridnya cuma 10 saya pasti ketahuan saudara. Karena saya celingak-celinguk kayak orang ketakutan sekali. Gitu ya. Pucet dan keringetan gitu ya. Dan berhasil saudara. Saya dapat 8 atau berapa saya lupa. Pokoknya saya nggak dapat jelek. Kemudian saya mulai mempraktekkan ilmu contekan saya bukan hanya di bahasa daerah. Saya mulai praktekkan di tempat-tempat lain saudara ya. Dan kedua, saya juga seperti itu tapi tidak seberapa. Setelah saya melakukan contekan 5 kali, saya bisa siul-siul, ongkang-ongkang kaki saudara. Hati saya tumpul. Saya bahkan bilang, lu sih gak nyontek kayak gua, makanya lu dapat 6, gua dapat 9. Bangga lagi saudara. Masih ingat pertama kali saudara gosipin orang? Pasti saudara juga feel bad. Orangnya kalau denger ini pasti dia sakit hati nih sama gua. Tapi setelah 3 bulan saudara gosip terus. Saudara pikir itu normal. Kalau kita ngopi, ngapain lagi kalau gak gibah? Betul saudara? Saudara keras hatinya, tumpul empatinya, menghilangkan rasa malu, menghilangkan rasa bersalah saudara. Ini bukan lagi hanya tindakan biasa, dosa sudah menguasai kita, empati kita terhadap orang menurun, cara kita melihat orang berubah. Kita pikir kita mengendalikan dosa, no, dosa yang sedang membentuk dan mengendalikan kita saudara. Dan kalau saya menyelidiki doktrin dosa, dosa juga menciptakan pola hidup di sekitar kita. Kalau saudara berdosa itu gak berhenti sama dirimu saja. Dosa akan membuat saudara bersikap kepada orang lain beda. Dan gara-gara sikapmu orang lain juga bersikap seperti itu sama saudara. Saya kasih contoh ya. Ini dosa membentuk pola dan lingkaran sebab akibat secara moral. Saya kasih contoh. Orang yang sinis, bayangkan saudara pernah gak ketemu sama orang yang sinis? Selalu curiga, selalu mengkritik. Selalu kalau lihat orang itu selalu dilihat yang terburuk.
Pernah ketemu sama orang-orang kayak begitu, saudara? Kalau sudah nggak pernah ketemu, jangan-jangan Anda orangnya gitu, saudara. Ya kan? Orang lain kalau dengar sama Anda pertamanya oke gitu ya. Mungkin ini tak bilangi. Hati-hati kamu sama dia. Gitu. Dia ngomongin tentang orang-orang gitu ya. Pertama saudara oke. Lama-lama ini orang kalau ketemu ya selalu mengkritik. Selalu selalu berpikir terburuk tentang orang lain. Selalu curiga. Apa yang terjadi? Saudara akan mulai jaga jarak sama orang tersebut. Saudara akan mulai defensif terhadap dia kalau dia mulai ngomong tentang orang lain karena saudara takut. Nanti dia ngomong apa tentang saya? Orang lain jadi gak bisa terbuka sama nih orang. Di sisi dia, di sisi si pelaku, saat dia mulai dijauhin, dia akan berkata begini. Tuh kan, memang semua orang itu gak bisa dipercaya. Sudah lihat, perlahan pola itu lahir bukan dari karma. Ada orang itu karma, bukan. Itu dari dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dosa menciptakan pola di sekitar kita. Sudah pernah ketemu sama orang yang penuh dengan kepahitan? Sudah pernah ketemu dengan orang yang benci banget sama seseorang? Orang itu dikuasai dengan kepahitan, nada bicaranya keras, komentarnya tajam, dia suka menjatuhkan. Apa yang terjadi? Lama-lama orang gak suka lah sama orang kayak begitu. Dia akan dijauhi, dia mulai dihindari, dan akhirnya dia juga akan dibenci. Dan apa yang terjadi? Si orang yang penuh dengan kepahitan, dia akan selalu merasa seperti korban. Padahal dia sedang menuai apa yang ditabur. Galatia 6 ayat 7. Coba baca. 1, 2, 3. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Ini bukan karma saudara. Ini pola dosa. Yesus berkata di Matius 26 ayat 52. Saya nggak ada di sini tapi saya bacakan buat saudara. Barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Kalau Anda hidup dibangun atas intimidasi, Anda akan hidup dalam ketakutan. Kalau hidupmu dibangun atas manipulasi, saudara akan dipenuhi dengan orang-orang yang manipulatif. Kalau hidupmu dibangun atas persaingan, Anda akan melihat orang lain seperti sainganmu. Anda akan melihat orang lain itu seperti ancaman. Itu bukan karma sekali lagi. Itu adalah pola dosa. Dan saudara tahu, dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang mengendap. Katakan sama-sama mengendap. Mengendap. Bersembunyi. Kenapa saya katakan mengendap? Sudah pernah minum teh atau minum kopi? Yang gulanya nggak diaduk, apalagi minum kopi, gulanya nggak diaduk, gulanya nggak kelihatan. Kenapa? Hitam. Apalagi masuk di cup yang kertas. Di atas terlihat biasa, tidak terlalu manis, seperti tidak ada apa-apa. Tapi bagian bawahnya gulanya mengendap. Dan ketika sampai tegukan terakhir, tiba-tiba rasanya manis banget atau bahkan terlalu manis. Atau kalau coba saudara ada guncangan, saudara guncang, tiba-tiba gulanya mulai mencampur, tiba-tiba gula itu akan mulai mencampuri seluruh minuman itu. Saudara tahu begitulah dosa. Dia tidak selalu terasa kuat di awal. Dia bisa mengendap, bersembunyi, diam, tenang. Ketika situasi tertentu mengguncang hidupmu, tiba-tiba yang mengendap itu naik ke atas. Dan saudara ngomong gini, kok aku bisa marah kayak gitu ya? Terus aku KDRT ya? What happened? Kok aku bisa selingkuh ya? What happened? Kok aku bisa seperti itu? Padahal itu gak muncul tiba-tiba saudara. Itu sudah lama mengendap. Apalagi dosa yang kita rasionalisasikan. Dosanya kita justification. Kita benarkan. Sampai mengendap. Misalnya workaholic. Orang workaholic itu kan berarti memberhalakan pekerjaan sampai mengorbankan kesehatan dan mengorbankan pasangan dan mengorbankan anak-anak kan. Tapi kalau saudara sudah merasionalisasikannya, saudara akan bilang gini, aku bukan workaholic, aku rajin. Aku punya dedikasi. Betul atau enggak? Ada orang kepahitan, dia enggak kepahitan. Aku tuh enggak kepahitan, aku itu membela yang benar. Makanya aku ini selalu berusaha untuk play underdog. Orang sombong, gue gak sombong, gue percaya diri. Orang yang terobsesi penampilan, wah sangat terobsesi. Enggak, aku ini self care, personal branding gitu saudara. Orang yang serakah, no, dia gak serakah. Dia punya visi besar, dia berambisi. Lihat saudara, ini bahasa modern. Orang kikir, medit, pelit, no. Dia financially responsible. Wah, saudara ya. Saudara bisa lihat ya? Saudara gini loh, harimau yang terlihat itu masih bisa dihindari, sudah bisa lari.
Tapi harimau yang tidak terlihat, tiba-tiba saudara mati aja gitu. Kenapa? Diterkam. Kalau saudara ketemu sama dokter, terus dokter itu bilang gini, ada kanker ganas di dalam tubuhmu. Saudara nggak akan bilang, ya udah nanti 5 tahun lagi ya dok ya, aku obatin. Nggak akan. Tapi seseorang yang bilang, bro, kamu ini karakternya parah loh bro. Bro, lu tuh ada kepahitan loh bro. Bro, kamu tuh toksik. Dan saudara pasti masih santai. Enggak, gue cuman rajin. Enggak, gue cuman percaya diri. Apa yang terjadi? Kita santai. Padahal itu dosa yang mengendap. Halo? Katakan pada kanan kirimu, ada yang mengendap enggak bro? Nah, tanya ya. Ada yang mengendap enggak? Ini pertanyaan saya sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya. Apakah ada dosa yang mengintai hidupmu yang kamu nggak tahu? Orang lain bisa lihat dengan jelas, tapi kamu denial. Kenapa? Mengendap, bersembunyi. Apakah ada dosa yang mengintai dan mengendap? Kalau Anda nggak sadar, jangan-jangan Anda sudah dikuasai oleh dosa itu. Lihat betapa kuatnya dosa. Ini baru poin yang pertama. Kita masuk dalam poin yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menusuk karena di dalam kisah ini bukan tentang satunya nakal, satunya bejat, satunya baik. Nggak kayak gitu. Dan jujur, kenapa ini susah untuk ditelaah? Kenapa? Manusia suka mengelompokkan orang baik sama orang jahat. Dan tipe orang baik dan orang jahat pun itu beda-beda tergantung saudara ini kecenderungannya mana. Nah, saya kasih beberapa contoh ini ya. Misalnya, saudara, kita semua punya kategori orang baik dan kategori orang jahat. Kalau saudara orang konservatif, which is mostly Asian, ya, orang-orang yang ada di dalam budaya timur, orang Asia. Tapi sekarang yang muda-muda, di sini saya lihat banyak yang anak muda. Anak muda itu lebih kayak liberal karena westernized, ya. Tetapi kalau Anda orang Asia yang cukup tradisional, konservatif, cukup kolot, itu orang baik ini begini, saudara, bermoral, taat aturan, menjaga tradisi. Nah, itu orang baik. Orang jahat itu liar. Wah, nggak punya aturan, hidup sembarangan, hedonis. Wah, itu jahat itu. Itu orang jahat. Itu orang konservatif. Tapi kalau orang liberal gitu ya, kalau kita ngomongin tentang orang liberal yang sudah westernized, yang suka baca, yang terekspos dengan banyak hal, dia akan berkata, oh itu orang yang toleran itu, wah orang baik, orang yang inklusif ya, orang yang empati, berempati, itu kan dunianya dia, kita nggak bisa menghakimi gitu, itu progresif ya nggak bisa, itu kebenarannya dia, nah, itu orang baik. Orang jahat itu intoleran, judgmental, suka menghakimi, fundamentalis, orang kolot, baik dan jahat. Tapi yang ada di sini cerita Kain dan Habel dari awal nggak ada garis ini, saudara. Kain tidak digambarkan mabok-mabokan, Habel tidak digambarkan sebagai anak rohani yang sangat sempurna. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Perhatikan di sini, ini penting sekali. Ini adalah kelicikan dosa. Dosa tidak selalu kelihatan jahat, saudara. Kadang bahkan terlihat baik dan rohani. Kenapa? Karena Kain dan Habel nggak ada garis baik dan jahatnya. Dia juga bukan orang-orang yang kalau bahasa Indonesianya itu liar, enggak. Dia bekerja keras, dia beribadah, dan apa yang mereka lakukan? Memberi persembahan. Bayangkan, saudara. Ini kisah tentang dua orang yang sama-sama beragama. Kelicikan dosa, dia bisa bersembunyi di balik yang kelihatan baik dan bahkan rohani. Hanya yang satu ditolak, yang satu diterima. Nah, kita perlu tahu kenapa yang satu ditolak dan kenapa yang satu diterima. Nah, ada petunjuknya. Kita lihat sama-sama di ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, sama-sama baca maka, 1, 2, 3, maka Kain apa? Mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kemudian ayat 4 saya bacakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Nah, petunjuk yang pertama adalah di sini. Perhatikan detail kecil ini. Kain hanya dikatakan some of the fruits persembahannya, sebagian. Habel dikatakan fat portion from some of the firstborn, yang sulung dan yang terbaik. Nah, kenapa ini penting detail ini? Perhatikan, saudara. Seorang peternak bisa main aman. Contoh, si Habel bisa menunggu dulu. Tahun ini
si sulung ini lahir berapa anak. Kalau hasilnya banyak, baru dia berani kasih. Tapi Habel memberi yang sulung bahkan sebelum tahu dia punya anak berapa. Artinya dia memberi sebelum tahu hasil akhirnya. Nah, beberapa komentari, saya sampai baca 4-5 komentari untuk studi ini. Saudara. Dia percaya bahwa Allah memegang masa depannya. Bukan perhitungan, itu iman, itu trust. Katakan sama-sama trust. Trusting God with his life. Kalau Habel memberi dengan trust, Kain memberi dengan perhitungan. Tidak pernah dibilang hasil yang pertama atau yang terbaik. Jadi memang Kain bukan pelit, tetapi dia main aman, terkontrol, terkendali. Kalau Habel trust, Kain mengontrol. Nah, mungkin saudara bilang, waduh, ini ngomongin apa ini? Nah, begini saudara. Prinsip yang akan saya berikan kepada saudara, ini dalam hal ini memberi, tapi saya nggak lagi ngomong tentang memberi, oke? Jangan salah mengerti. Tetapi memberi ini bisa melayani, hidup kudus, setia sama pasangan, peduli sama anak-anak, saudara melakukan perbuatan baik. Coba saudara lihat, kalau saudara melakukan perbuatan baik, itu motivasimu apa? Dua cara memberi kepada Tuhan. Memberi di sini hanyalah konteks Kain dan Habel. Tetapi memberi di sini saudara bisa ganti. Melayani Tuhan, setia sama pasanganmu, perbuatan baik dah. Jujur dalam perusahaan, ya apapun, hidup kudus di antara teman-temanmu. Nah, ada dua cara memberi. Kalau yang pertama, saudara punya pemahaman begini. Aku sudah diberkati Tuhan, aku sudah dikasihi Tuhan, aku sudah diselamatkan Tuhan. Makanya aku hidup kudus, makanya aku memberi. Aku memberi bukan untuk diberkati karena sudah diberkati. Di Gibeon selalu ngomong begitu. Aku melayani bukan untuk mendapatkan terobosan, tetapi karena aku mendapatkan terobosan yang terbesar di dalam Yesus Kristus, makanya aku melayani. Dia sudah melayani aku terlebih dahulu. Itu adalah memberi, melayani, hidup kudus, setia sebagai respon atas anugerah Tuhan. Memberi sebagai respon terhadap keselamatan. Ini puji Tuhan. Tetapi dua-duanya bisa sama memberi. Yang satunya sebagai alat untuk mengontrol Tuhan. Aku sudah memberi loh Tuhan. Lah, mana berkatku? Aku memberi supaya Tuhan berhutang kepadaku. Supaya doaku dijawab. Supaya hidupku lancar. Maka memberi, melayani, hidup kudus, setia sama pasangan. Perbuatan baikmu itu hanyalah sarana untuk menuntut sesuatu dari Tuhan. Jadi yang satu karena menerima anugerah dia berbuat baik. Yang satu berbuat baik untuk menuntut. Dan ini menentukan seluruh cara Anda menjalani kehidupan rohani, saudara. Anda yang mana? Karena dua-duanya sama kelihatannya dari luar. Yang tahu isi hatimu ya cuma kamu, saudara. Halo? Coba cek hatimu. Nah, petunjuk yang kedua kenapa yang satu diterima yang satu tidak adalah di Ibrani 11 kalau saudara baca di perjanjian baru, ternyata perjanjian baru juga menyebutkan nama Kain beberapa kali. Di ayat yang keempat, Ibrani 11 ayat 4, saya nggak ada di sini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Oh, korbannya Habel lebih baik daripada korban Kain. Kenapa? Karena iman. Nah, iman di sini bukan cuma hanya percaya kepada Tuhan atau percaya Tuhan itu ada. Karena Kain jelas percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena dia berbicara sama Tuhan. Betul atau enggak? Tapi di sini adalah trust. Bahwa Kain trustnya pada performa diri sendiri. Tetapi Habel trust pada janji keselamatan Allah. Saudara masih ingat kalau pada titik ini keluarga Adam dan Hawa termasuk Kain dan Habel ini punya satu janji besar. Minggu lalu kita udah bahas di Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala ular. Dan keturunan si ular akan menghancurkan tumitnya. Itu adalah janji keselamatan Allah. Proto-evangelium, Injil yang pertama. Ini masih samar, masih kabur. Tapi somehow Habel dengan cara yang belum sempurna menaruh pengharapan pada janji itu. Dia nggak kalkulasi, dia memberi, dia melayani Tuhan dengan beriman, trusting God.
Nah, Kain tidak beriman. Mengapa? Karena dia trust-nya bukan pada janji keselamatan Tuhan. Dia trust-nya kepada performa diri sendiri. No wonder kalau saudara baca seluruh Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang mengatakan seperti Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hatinya menjauh daripada Tuhan. Bahkan di Yudas, kitab Yudas dikatakan begini. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Celakalah mereka, baca sama-sama. Karena apa? Mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Kain merepresentasikan siapa? Kain adalah representasi kita-kita. Manusia berdosa yang mendirikan kebenarannya sendiri. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang percaya atas dirinya sendiri. Saudara, saudara, kalau saudara ingin tahu apakah hatimu seperti Kain atau tidak. Ini begini saudara, saya kasih litmus testnya. Tanda hati yang seperti Kain adalah begini. Marah ketika hidup tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan. Kalau saudara percaya yang ini benar nih, yang merah. Kalau Anda percaya begini, oh aku orang berdosa, aku diselamatkan oleh anugerah. Maka segala sesuatu dalam kehidupan Anda, baik maupun buruk, saudara akan bisa melihat, pasti ada berkatnya, pasti ada kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini Tuhan ngasih, Tuhan mengizinkan. Kalau aku pun harus sakit, aku pun harus mengalami ini, aku harus mengalami pergumulan sampai aku nangis. Itu membuat aku semakin dekat sama Tuhan. Ada kebaikan, ada kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Kalau saudara hidupmu gak lancar, ada pergumulan, saudara masih bisa bersyukur. Betul atau tidak saudara? You can still give thanks. Oh Tuhan masih baik. Saudara bisa bersyukur bahwa Tuhan itu mengizinkan ini terjadi karena ini untuk kebaikanku. Tapi kalau saudara percaya yang ini, Allah harus memberkati aku dong, gimana sih? Kan aku udah ke gereja, kan aku udah baik, kan aku udah perpuluhan, kan aku udah melayani Tuhan, gimana sih? Mana buktinya? Kalau kita percaya seperti itu, apa yang terjadi? Saat hidup tidak lancar, saat hidup tidak sesuai dengan harapan, apa yang terjadi? Kita marah. So it shows. Yang pertama kita melihat Tuhan yang beranugerah. Yang kedua, kita menginginkan sesuatu dari Tuhan. Ini membongkar keyakinan di dalam hati kita. Kita sedang menyogok Tuhan dengan kebaikan kita. Kain marah. Dan Kain marah bukan hanya kepada Habel, tetapi juga marah kepada Allah. Kain merasa aku sudah memberi, aku sudah melakukan bagianku, mana hasilnya? Dia memperlakukan Tuhan seperti vending machine rohani. Masukkan persembahan, keluar berkat berlipat kali ganda. Kalau mesin tidak keluar, ditendang. Biar. Sudah pernah kan? Kamu tuh metu, ya apa sih? Biar. Marah. Sudah bisa lakukan itu loh sama Tuhan. Mana berkatmu? Biar. Marah saudara. Dan kalau saudara lihat, Kain tidak bisa menahan kemarahannya. Kain melihat Habel diberkati. Perhatikan, Kain bukan ateis loh saudara. Dia seorang penyembah. Disinilah relevansinya. Perhatikan saudara. Penyembahan tanpa kasih karunia. Penyembahan tanpa pemahaman Injil. Penyembahan tanpa anugerah yang menyentuh hatimu akan melahirkan iri kepada orang yang lebih diberkati. Akan melahirkan kompetisi rohani. Akan melahirkan kebencian yang tampaknya beralasan. Disinilah saudara hari-hari ini waktu saudara scroll Instagram. Saudara lihat teman saudara dipromosikan. Saudara lihat pelayanan orang lain berkembang. Perusahaan orang lain berkembang. Saudara lihat keluarga orang lain lebih bahagia dan lebih diberkati dan lebih harmonis. Tiba-tiba kamu marah. Tiba-tiba hatimu panas. Tiba-tiba engkau gelisah. Anda gak membunuh mereka. Tapi Anda membandingkan. Sosial media bisa menjadi kejadian 4 versi modern. Begitu ada yang tidak sesuai dengan harapanmu, saudara bisa gelisah. Bahkan kalau ternyata orang yang saudara iri itu melakukan kesalahan. Begitu ada yang terekspos ketidaksempurnaan, kita bilang viralkan. Netizen-netizen Indonesia adalah netizen yang terkejam katanya di seluruh dunia. Saudara termasuk itu atau tidak saudara? Cancel dia. Cancel culture menjadi pembunuhan modern. Ini bukan sekedar berbeda pendapat, tetapi saudara ingin menghancurkan reputasi orang itu. Saudara, kita bisa menjadi Kain tanpa batu dan tanpa pisau.
kita pakai jempol kita untuk melakukannya melalui sosial media. Saudara, orang yang hidup dari pembenaran diri, hidupnya akan seperti pengadilan, akan selalu defensif, akan selalu membandingkan diri, akan selalu kompetitif dan selalu gelisah. Tetapi orang yang hidupnya dari kasih karunia, dia tidak perlu membangun identitas dari perbandingan, tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa berharga. Karena dia sudah berharga. Saudara sadar bahwa engkau sangat tidak berharga. Tetapi yang paling berharga rela bayar harga. Supaya saudara yang sangat tidak berharga menjadi sangat berharga. Itulah saudara. Baru orang yang hidup dari kasih karunia itu bisa mengalami pembebasan dalam hatinya. Bagaimana keadaan hati saudara? Apakah saudara seperti Kain atau seperti Habel? Apakah Anda jadi orang yang damai dan rendah hati? Atau orang yang terlihat rohani tapi keras, mudah marah, mudah iri? Inilah kelicikan dosa. Dosa bisa bersembunyi di balik hal-hal yang rohani. Dan saudara, ini bukan tentang siapa yang lebih baik, tetapi menyingkapkan di mana Anda meletakkan juru selamatmu. Apa yang saudara pakai untuk merasa aman? Apakah itu prestasi, pelayanan, moralitas, kontrol? Coba periksa hati saudara. Saudara, kalau cerita ini berhenti di sini, nggak ada happy endingnya ya saudara. Tuhan menulis Alkitab, Tuhan adalah storyteller yang terbaik. Di akhir teks ini sudah ada petunjuk Injil, Gospel Connection. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Kemenangan atas dosa. Are you with me? Yes, ya. Saudara, kalau lihat cerita ini cukup gelap ya saudara. Ada pembunuhan pertama, pertumpahan darah pertama, keluarga pertama ini hancur dan saling membunuh, kok bisa ya? Namun di balik tragedi ini Roh Kudus menanam suatu benih Injil. Dan kita akan melihat kemiripan dengan apa yang Tuhan lakukan terhadap Adam. Kalau kita baca ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu ini? Saudara, ini sangat menyentuh. Kenapa? Perhatikan polanya. Di Kejadian 3 pada waktu Adam dan Hawa berdosa, Allah datang bertanya. Betul atau enggak saudara? Kejadian 4, Kain membunuh, Allah datang lagi dan bertanya. Saya mau nanya sama saudara ya, kalau Allah bertanya itu dia nggak tahu apa sengaja gitu? Ya dia tahulah. Tapi ketika Allah bertanya, dia nggak sedang cari tahu, tapi dia ingin kita itu melihat hati kita sendiri. Dia memberi kesempatan, mengajak kita berproses. Dia memberi kesempatan untuk saudara bertobat. Tapi seringkali apa yang terjadi dengan manusia? Manusia nggak mau berproses. Tapi menariknya adalah ini merupakan sesuatu kelembutan hati Allah yang menurut saya di-highlight oleh Alkitab. Karena Allah nggak datang dengan berkata begini, Kain, beraninya kamu ya. Kain, kamu itu kurang ajar. Dia nggak ngomong gitu saudara. Bahkan di ayat 6 dikatakan, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Dalam bahasa Ibrani itu idiom untuk depresi. Seolah-olah Tuhan sedang konseling Kain yang sedang murung. Bayangkan, Tuhan gak berkata, siapa kamu berani protes sama siapa yang aku berkati dan aku perkenan. Kamu itu cuman debu. Tuhan bisa ngomong kayak gitu saudara. Tapi dia bilang, kenapa mukamu? Kenapa hatimu seperti itu? Saudara, di sini menunjukkan betapa lembutnya hati Tuhan. Inilah anugerah Allah. Dia mengejar saudara, bahkan dia mengejar seorang pembunuh. Allah bisa saja langsung menghukum. Tapi Tuhan mendekati kita. Tuhan memperingatkan kita. Dia memberi kesempatan kepada kita. Itu adalah anugerah. Dan kalau hari ini Anda mendengar khotbah ini, itu merupakan anugerah. Tuhan sedang mendekati saudara. Tuhan sedang menarik hati saudara supaya saudara dapat bertobat, berproses. Dan waktu Tuhan ketemu Kain, dia mengkonfrontasi Kain. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Kalimat ini adalah kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Bahwa darah itu berteriak. Darah bahasa aslinya berseru. Sekaligus membuat kita bertanya-tanya, kenapa kok darah itu berteriak? Apa artinya darah berseru, darah berteriak? Apa artinya? Jika sepanjang Alkitab darah orang tak bersalah dikatakan selalu berseru dan berteriak kepada Tuhan. Itu artinya begini saudara. Ketidakadilan tidak pernah diabaikan Tuhan. Allah tidak pernah melihat sesuatu pertumpahan darah
perang, ketidakadilan yang terjadi, ya sudahlah biarkan. Tidak, Dia adalah Allah yang adil. Dia tidak bisa mengabaikan kejahatan dan ketidakadilan dan dosa. Dia nggak bisa berpura-pura tidak melihat. Karena itu bertentangan dengan karakternya. Itulah sebabnya darah selalu berseru. Itu adalah ketegangan terbesar di Alkitab. Kalau Allah hanya kasih, maka dia nggak adil. Tetapi kalau dia hanya adil, maka nggak ada harapan bagi orang seperti saudara dan saya seperti Kain yang berdosa. Disinilah kita bisa melihat karakter Allah yang penuh kasih dan penuh anugerah. Namun juga dia adil sempurna. Pertanyaannya begini saudara, bagaimana Tuhan menghancurkan dosa? Dan kuasa dosa itu dihancurkan tanpa menghancurkan si pendosa. Tanpa membinasakan saudara dan saya yang seperti Kain, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bagaimana? Apa yang Tuhan lakukan? Dan puji Tuhan ada kabar baiknya. Bertahun-tahun kemudian ada seorang lain yang seperti Habel. Kalau Habel adalah gembala, ada anak manusia yang berkata, aku adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala sejati yang agung. Dia berkata, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Aku bukan gembala upahan, karena gembala upahan pada waktu domba-domba itu mau dimangsa, mereka lari. Tapi aku mengorbankan nyawaku buat domba-dombaku. Habel mempersembahkan korban dan Yesus menggenapi nubuatannya bahwa dia mengorbankan dirinya. Yesus adalah anak domba Allah yang mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa manusia. Makanya pada waktu Yohanes Pembaptis melihat dia, inilah anak domba Allah yang akan mati menghapus seluruh dosa manusia. Habel tidak bersalah dan dibunuh oleh saudaranya. Yesus pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Dia adalah inkarnasi Allah. Hidup tanpa dosa. Tetapi dia disalibkan oleh saudara kaumnya. Siapa? Orang Yahudi. Dia disalibkan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi kaumnya. Menjadi saudara-saudaranya. Dan jika darah Habel tercurah ke tanah, berteriak kepada Tuhan, berteriak dari tanah, berteriak tentang keadilan, pembalasan dan penghukuman. Darah Habel yang tercurah ke tanah yang berteriak adalah simbol pertanggungjawaban dari semua dosa yang manusia lakukan terhadap orang lain. Merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, menindas orang lain, marah terhadap orang lain. Semua konsekuensi dosa kita harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan yang maha adil. Murka Allah seharusnya ada di atas kita. Upah dosa adalah maut. Pelanggaran kita harus dihukum. Itu adalah darah Habel yang tercurah ke tanah. Tapi Ibrani 12 ayat 24. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Darah Habel orang yang pertama dibunuh tidak membawa berkat melainkan kutukan. Tetapi darah Yesus membawa berkat yang besar. Bahkan bahasa aslinya terbesar. Apa yang darah Yesus lakukan? Darah Yesus tercurah di atas salib. Darah Yesus itu yang berteriak kepada Tuhan. Seperti Yesus yang berteriak kepada Tuhan pada saat dia disalib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Darah Kristus itulah yang berteriak melalui salib. Dia berteriakkan apa? Anugerah bagi orang-orang yang tidak layak menerima. Pengampunan dosa bagi kita para pendosa. Belas kasihan bagi kita yang seharusnya dihukum. Itulah sebabnya kita bisa berkata Yesus Kristus adalah Habel yang sempurna. Dan Kristus mati sebagai pengganti kita. Dan saudara, ada sesuatu yang menarik yang perlu kita teliti. Di Ibrani 12 ayat 24. Kalau tadi saya baca terjemahan sederhana Indonesia, ini terjemahan baru. Dikatakan begini. Bagian B-nya. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. New covenant.
dan kepada darah pemercikan yang, baca sama-sama, berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, yang menarik di sini adalah kata berbicara di sini itu bukan past tense. Past tense itu di masa lalu. Spoke atau spoken. Tapi bahasa di sini, bahasa Inggrisnya lebih tepat seperti bahasa Yunani-nya. Speaks. Artinya terus menerus. Darah Kristus itu terus menerus berbicara pada hati kita. Terus menerus, katakan sama-sama terus menerus. Pada saat saudara jatuh dalam dosa, pada saat saudara mulai menjadi mangsa dari si predator itu. Dan saudara bertobat. Terus menerus darah Yesus mengumandangkan pengampunan. John Calvin di dalam komentari Ibrani 12 ayat 24 berkata, khusus untuk ayat itu berkata begini. Darah Kristus berteriak jauh lebih kuat. Karena darahnya tersedia untuk memberikan pengampunan atas dosa kita. Darah Habel tidak berteriak untuk itu. Karena darah pembunuhannya lah yang berteriak menuntut pembalasan di hadapan Tuhan. Tetapi darah Kristus berseru dan menyerukan penebusan yang dikaryakannya untuk terus terdengar setiap hari. Kepada siapa? Kepada saudara. Kepada hatimu. Pada waktu saudara jatuh dalam dosa, saudara bisa datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Dan Tuhan mendengar darah Kristus berbicara terus menerus. Nah, dia bicara apa? Nah, perhatikan. I will close with this. Sebelum saya memahami teologi Injil ini. Dulu, kalau saya berdoa minta ampun, habis amin, saya selalu gelisah. Kenapa gelisah? Karena saya takut. Saya berpikir, setelah aku minta ampun, gimana kalau aku jatuh lagi? Pernah gak mikir gitu, saudara? Saudara misalnya jatuh dalam dosa nih. Aduh malu, ampuni aku Tuhan. Dan saudara, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni aku. Karena saudara udah ikut APS, apakah sekali selamat tetap selamat, ya. Dosa dan keselamatan saudara udah jelas. Tapi saudara dalam hati kecilmu sudah bilang gini, gimana kalau aku jatuh lagi? Dan akhirnya apa? Sudah jatuh lagi. Sudah datang kepada Tuhan minta ampun lagi. Lama-lama sudah malu. Terus habis itu sudah gak pernah berdoa lagi. Kenapa? Malu. Apa yang terjadi? Sampai kapan? Kita berpikir begini. Sampai kapan Tuhan sabar? Sampai kapan dia berkata cukup? Bagaimana kalau tidak ada kesempatan lagi? Nah, disinilah saya menemukan dulu. Waktu saya gelisah seperti itu. Youth leader saya selalu baca ini nih. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka apa? Ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, setelah saya mulai mengerti Injil, pada waktu saya membaca ayat ini, saya mulai mengerti. Perhatikan saudara, Yesus tidak sedang minta belas kasihan untuk saya. Namun Yesus sedang memperjuangkan keadilan bagi kita, karena dikatakan ia adalah setia dan adil. Perhatikan, penting sekali. Yesus tidak berdiri di depan Bapak begini, ngomong gini, Bapak, Michael Christian ini jatuh. Tolong ya, belas kasihan. Sekali lagi ya. Bukan. Tetapi ayat ini berkata apa? Artinya gini, Bapak, Michael Christian jatuh dalam dosa. Hukummu menuntut keadilan. Upah dosa adalah maut. Dan di sini ini, Yesus maju. Aku sudah bayar. Aku sudah bayar untuk Michael. Jadi gak bisa ada dua pembayaran untuk dosa. Aku yang bayar. Dan itu dilakukan. Suara itu terus menerus. Aku sudah bayar. Artinya keadilan Tuhan ada di pihak kita. Kalau Allah menghukum orang yang ada di dalam Kristus, artinya dia gak adil. Jadi Tuhan setia dan adil untuk mengampuni. Tuhan tidak bisa mengampuni tanpa menghukum dosa. Melalui karya salib Kristus, Kristus menanggung hukuman itu. Sekarang Tuhan tidak bisa tidak. Pasti mengampuni kita. Karena dia adalah Allah yang adil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar baik. Sekarang bukan cuma belas kasihan, tetapi keadilan Allah sendiri yang membela kita. Dan keadilan itu membebaskan kita. Saudara, orang yang belum yakin diampuni selalu takut.
selalu merasa kurang, selalu khawatir ada penghukuman. Makanya selalu takut. Ini kenapa ini? Aku kena kutuk ya? Tapi orang yang benar-benar yakin sudah diampuni, dia aman. Dan kalau kamu aman, kamu akan gak perlu membuktikan diri. Kalau kamu aman, kamu gak perlu bandingkan diri dengan orang lain. Kalau kamu aman, kamu gak perlu gosip. Kalau kamu aman, kamu akan mulai membenci dosa. Saudara, kenapa Kain marah? Karena dia merasa Allah berhutang padanya. Dia gak aman. Tapi orang yang berdiri di bawah salib tidak perlu lagi. Dia tidak perlu membuktikan diri. Dia tidak perlu membandingkan diri. Karena dia tahu keadilan Allah menjaga hidupnya. Dan ketika itu benar-benar turun ke hati, dosa kehilangan daya tariknya. Dosa sudah tidak lagi menarik. Bukan karena kamu mampu self-control, enggak. Tapi karena keindahan Injil dan kuasanya jauh lebih kuat. Jauh lebih indah. Jauh lebih mulia. Yes, dosa itu kuat. Namun Injil jauh lebih kuat. Kekuatan Allah yang menyelamatkan itu jauh lebih indah. Darah Yesus berbicara jauh lebih keras daripada dosa kita. Kalau kamu sadar kamu seaman itu di dalam Kristus, kita tidak perlu lagi jadi seperti Kain. Kamu bisa jadi seperti Yesus. Dunia gak butuh Kain. Dunia butuh Kristus-Kristus kecil. Saudara dan saya bisa menjadi damai dimanapun saudara berada. Jika identitasmu tidak lagi ditopang oleh performa, kamu tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Jika keamananmu tidak ditopang oleh pencapaian, kamu tidak perlu iri. Jika pembenaranmu sudah final di salib, kamu gak perlu menghakimi orang lain untuk merasa lebih baik. Kamu jadi orang yang aman. Kamu akan menjadi seperti Kristus. Reflektifnya saudara, sebelum kita tutup. Apakah saudara sedang menguasai dosa? Atau sebenarnya dosa yang sedang menguasai Anda? Apakah saya memberi kepada Tuhan karena bersyukur? Melayani, hidup kudus? Atau saudara ingin menuntut dan mengontrol Tuhan? Ketika orang lain diberkati, kamu bersyukur enggak? Atau gelisah karena iri membandingkan diri? Apakah saudara hidup dari pembuktian diri? Atau dari keamanan bahwa Kristus sudah membenarkan saudara? Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan lagu His Mercy is More. Sambil para musik menyiapkan diri, saya akan membacakan implikasi Injil. Orang berinjil, katakan sama-sama, saya orang berinjil. Orang berinjil sadar dosanya lebih dalam dari yang ia kira, namun dia tahu darah Kristus lebih kuat dari dosanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil gak perlu iri dan gak perlu membandingkan diri. Kenapa? Karena identitasnya sudah diteguhkan oleh karya Kristus. Dan orang berinjil tidak hidup untuk membuktikan diri karena salib menjadi bukti yang paling kuat bahwa Kristus sudah membenarkannya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Sembah Dia, puji Tuhan. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Terus menerus kasih-Nya baru. Kasih-Nya baru tiap pagi. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Amin. Pada waktu engkau jatuh dalam dosa, pada waktu engkau tergoda, kabarkan ini pada hatimu. Allah sabar saat kita tersesat. Lembut Sang Bapa panggil pulang kita. Disambutlah yang lelah dan yang jahat. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan.
kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Amin. Allah curahkan kasih tanpa batas. Kabarkan itu pada hatimu. Allah curahkan kasih tanpa batas. Kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Semuanya puji Tuhan. Katakan puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Amin. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, saat kami melihat kisah Kain dan Habel, kami sadar kami sedang melihat cermin hati kami sendiri. Kami melihat iri yang diam-diam tumbuh, dosa yang kami rasionalisasi, hati yang mudah terluka karena kurang diakui, tidak diberkati seperti orang lain. Tuhan, kami ngaku seringkali kami gak bunuh dengan tangan, tapi kami membunuh dengan hati kami. Kami membandingkan diri, kami menghakimi, kami diam-diam bersuka cita ketika orang lain jatuh. Kami membenarkan diri kami sendiri dan trusting on our own performance. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu dosa ini bukan hal yang kecil, tapi kami sering meremehkannya. Hari ini kami sadar dosa ini menguasai. Ampuni kami. Kami sering menyebut dosa sebagai kepribadian kami. Kami menyebut iri sebagai standar yang tinggi. Kami menyebut kepahitan sebagai keadilan. Ampuni kami Tuhan. Kami bertobat di hadapan-Mu. Bapak, kami bersyukur bahwa kisah ini gak berhenti di darah Habel. Kami bersyukur bahwa darah Yesus berkorban. Darah yang gak hanya menuntut keadilan, tetapi memenuhi keadilan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mati sebagai pengganti kami. Engkau memikul kemarahan kami, iri kami, seluruh dosa kami. Dan darah-Mu berbicara lebih kuat daripada tuduhan hati kami. Ajar kami hidup dari keamanan itu. Bebaskan kami dari kebutuhan untuk terus membuktikan diri dan membandingkan diri dengan orang lain. Bebaskan kami dari hati Kain yang defensif. Bentuk kami jadi orang-orang yang lembut. Orang yang aman, secure. Yang gak perlu menginjak orang lain untuk merasa tinggi dan berharga. Karena kami sudah diterima oleh Engkau. Tolong kami percaya, bantu kami untuk sepenuhnya trust bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Biarlah keamanan Injil itu menghancurkan kuasa dosa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi biarlah firman-Mu ini terus menata ulang hati kami. Dan kalau saudara punya pergumulan, saudara punya masalah hari ini, ingatlah kalau saudara seaman itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan menggendong saudara, Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan setia, lebih setia daripada yang kau bayangkan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita menerima berkat Tuhan. Dia sudah menyelamatkan, memelihara dan menopangmu. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati saudara.